warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya NIM E1121231025. Di sini saya membuat tugas UAS dari mata kuliah Antropologi Pendidikan A dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Untuk jawaban soal pertama, bagaimana perubahan cara memperoleh pengetahuan ini dapat dijelaskan dalam teori enkulturasi dari Margaret Mead dalam Antropologi Pendidikan. Menurut Mead, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui proses belajar, budaya, dan lingkungan sekitar. Individu mempelajari nilai, norma, dan cara hidup melalui interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, proses tersebut mengalami perubahan karena media seperti YouTube, TikTok, dan game online ikut menjadi ruang belajar budaya bagi generasi muda. Anak dan remaja tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menyerap cara berpikir, gaya hidup, dan pola perilaku dari konten yang mereka konsumsi. Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa media digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan dan pewarisan budaya. Karena itu, peran keluarga dan sekolah tetap penting untuk membantu generasi muda menyaring nilai yang diterima agar budaya lokal tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi. Selanjutnya yang kedua, di beberapa daerah Indonesia masih ditemukan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk perbedaan akses terhadap teknologi, guru, dan fasilitas pendidikan. Menurut saya, kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh budaya serta lingkungan sosial masyarakat. Jika dianalisis menggunakan perspektif antropologi pendidikan, pendidikan dipahami sebagai proses pewarisan nilai, pengetahuan, dan kebiasaan yang berlangsung dalam lingkungan sosial dan budaya. Setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pendidikan sehingga dapat mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori reproduksi budaya Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi keberhasilan seorang dalam pendidikan. Anak yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa membaca, mendapatkan dukungan keluarga, dan menganggap sekolah sebagai sesuatu yang penting, cenderung memiliki peluang pendidikan yang lebih besar. Sebaliknya, anak yang hidup di lingkungan dengan keterbatasan pendidikan atau yang lebih mengutamakan bekerja dibandingkan sekolah dapat menghadapi kehambatan dalam melanjutkan pendidikan. Selain itu, lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk motivasi belajar, dukungan keluarga, keberadaan figur pendidikan, serta kebiasaan masyarakat terhadap pendidikan dapat mempengaruhi pilihan dan semangat belajar seseorang. Contoh nyata dapat dilihat pada perbedaan akses pembelajaran digital antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil. Namun, dari sudut pandang antropologi pendidikan, yang membedakan bukan hanya fasilitas, melainkan juga bagaimana masyarakat memaknai pendidikan dalam kehidupan mereka. Ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, anak sering menerima nilai yang berbeda dari rumah, sekolah, dan media digital. Di rumah, anak diajarkan sopan santun dan kebiasaan keluarga. Di sekolah, belajar disiplin dan aturan sosial. Sedangkan di media digital memperkenalkan berbagai nilai dan pola perilaku dari lingkungan yang lebih luas. Menurut saya, ketika menghadapi perbedaan nilai tersebut, anak tidak hanya menerima semuanya secara langsung, tetapi melakukan proses memilih dan menyesuaikan nilai yang dianggap paling sesuai dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori sosialisasi George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa pembentukan diri terjadi melalui interaksi sosial dan proses memahami pengaruh dari lingkungan sekitar. Menurut saya, media digital saat ini menjadi lembaga yang paling dominan membentuk karakter anak karena intensitas penggunaannya yang tinggi. Anak menghabiskan banyak waktu untuk menonton video, menggunakan media sosial, dan mengonsumsi berbagai konten yang secara tidak langsung mempengaruhi cara berbicara, cara berpikir, dan pola perilaku mereka.
Namun, keluarga dan sekolah tetap memiliki peran penting sebagai pendamping dan pengarah agar anak mampu menyaring nilai yang diterima sehingga perkembangan karakter tetap berjalan secara seimbang. Keempat, saat ini banyak orang tua lebih sibuk bekerja sehingga sebagian proses pengasuhan dan pendidikan anak tidak lagi hanya berlangsung di dalam keluarga, tetapi juga melalui sekolah, gawai, dan lingkungan pergaulan. Menurut saya, perubahan ini mempengaruhi pendidikan anak karena sumber pembentukan nilai dan perilaku menjadi semakin beragam. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori sosialisasi dari George Herbert Mead. Menurut teori ini, individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Keluarga menjadi agen sosialisasi pertama, tetapi ketika interaksi keluarga berkurang, anak mulai lebih banyak dipengaruhi oleh sekolah, media digital, dan lingkungan pergaulan. Dalam konteks budaya, perubahan ini dapat mempengaruhi proses pewarisan nilai antar generasi karena anak tidak hanya belajar dari keluarga, tetapi juga dari budaya yang diterima melalui lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, keluarga tetap perlu berperan aktif agar pendidikan anak tetap seimbang antara pengetahuan dan nilai budaya. Yang terakhir, di beberapa sekolah masih ditemukan praktik perundungan, diskriminasi, atau perlakuan berbeda terhadap siswa yang memiliki latar belakang budaya, ekonomi, atau agama yang berbeda. Menurut saya, sekolah seharusnya tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang yang mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan perspektif multikulturalisme melalui teori pendidikan multikultural dari James A. Banks. Menurut Banks, sekolah perlu memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh siswa dan menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam praktiknya, sekolah dapat membangun aturan yang adil, membuka ruang interaksi antar siswa, serta mengadakan kegiatan yang mengenalkan keberagaman budaya. Guru juga memiliki peran penting sebagai contoh dalam membangun sikap saling menghormati. Menurut saya, lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman tidak cukup hanya dengan aturan anti-bullying, tapi juga perlu membentuk budaya sekolah yang membuat setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.